Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada Vivo Y12 dengan keadaan atau keluhan yang punya HP ini barusan diantar ke tempat saya kawan. Sudah dua konter memponis IC casnya. Jadi dia datang-datang kepada saya mau minta ganti IC cas. Wah ini dia restart ini kawan. Apa saya tekan tombol on off? Jadi rencananya ini mau ditunggu, akan tetapi kalau untuk pengecasan itu eh, lama waktunya kawan. Lamanya itu waktu kita pengetesannya, apakah dia bisa ngisi sampai 100% atau enggak. Jadi itu bisa sampai 2 jam atau 3 jaman itu untuk pengetesannya kawan. Jadi sudah deal besok pagi diambil. Jadi sekarang kita cek keadaan. Oh berarti ini tadi mudah tertekan tombol volumenya, on off nya kawan, karena tersentuh sedikit dia langsung kena untuk volumenya. Tapi ini nggak nyala lagi dia kawan. Oh nyala. Oh ini bukan. Jadi di sini saya coba lepas dulu casingnya. Jadi saya skip. Jadi kita pengecekan dari soket hingga ke mesin. Nanti pasti ketemu permasalahannya di mana. Kita akan menggunakan skema Permatic. Casingnya sudah saya lepas, lalu kita pasangkan kabel casan. Di sini kita cek tegangan yang ada di soket baterai yang di mesin. Ini untuk positifnya. Memang nggak ada tegangan kawan, 0. Ya betul 0. Jadi di sini kita lepas dulu mesinnya, kita coba cek menggunakan dioda mode. Di sini untuk skemanya sudah saya buka. Lalu kita cek T-bus in. T-bus in ada di test point ini, nilainya 0,387. Jadi kita cek menggunakan dioda mode. Probe merah letak di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke test point ini. Kalau di multi saya 0,9, di skema 0,38. Akan tetapi kita abaikan dulu, kita cek untuk USB DM. Dia di test point ini kawan. Jadi kita lihat. Kalau di skema 0,5, di multi saya 0,7. Lalu USB DP ada di sini 0,5 nilainya. Di multi saya 0,7. Kita cek-cek aja kawan. Sebenarnya kalau dia tidak bertambah itu, ini kan tidak ada bacaan baterai error atau suhu temperatur lebih tinggi. Jadi di sini sebenarnya cukup kita cek tegangan T-bus in sama PPH power atau pibat kawan. Tapi saya cek semua. Di sini OL untuk bat ID. Di multi saya ada nilainya kawan. Pibat kita lihat 0,3. Sama nilainya kawan, 0,3. Ini ada kotoran, kita bersihkan dulu, atau nanti saya bersihkan kawan. PPH power kita cek. Sampai di sini belum ada tanda-tanda indikasi yang konslet atau putus jalur. Ini untuk PPH power. Tadi ada, oh enggak kawan, enggak konslet. 0,4 di skema 0,4 juga, di atasnya kita lihat
multi saya 0,4, di skema 0,4. Kita cek dia masih terhubung, lalu kita coba cek satu-satu kawan. Terkadang ada penampakan konslet, berarti pengaruh konslet. Ini nampaknya untuk blok IC cas memang sudah terbuka dari awal kawan. Dan sudah ada bekas peluk. Jadi di sini kita lanjut untuk mengeceknya secara aktif, karena tidak ada penampakan kalau ada yang konslet. Di sini saya pasangkan dulu fleksibel bot cas atau bot UI-nya. Jadi saya buatkan seperti ini kawan, karena saya mau memasang bot UI-nya, fleksibel bot UI, karena mau dicek menggunakan secara aktif. Jadi kabel casan saya pasangkan supaya tidak konslet. Kita alasi dengan tisu atau sejenis plastik atau kertas. Jadi itu sudah saya pasangkan kabel casan. Di sini saya perjelas. Begitu penampakannya kawan. Lalu multi kita atur menjadi DC. Di sini untuk prop hitam kita arahkan ke kaleng, dan prop merah kita arahkan nanti ke pibus USB in-nya atau pibus in. Dia dari test point ini lalu menuju ke, kita cek aja kawan kemana dia menuju, ke kapasitor ini, lalu masuk ke IC cas. Saya lihat dulu kawan, nanti tidak terekam. Lalu kita cek di kapasitor itu, kapasitor pibus in. Prop hitam di kaleng dan prop merah kita arahkan ke kapasitor ini. Kita lihat tegangan 5 voltnya ada. Jadi untuk pibus in oke itu kawan, tidak ada masalah. Lalu kita lihat untuk jalur PPH nya. PPH power ada di lilitan. Seharusnya di lilitan ini nilainya sampai 4 volt. Di sini tidak ada, 0. Di atasnya tidak ada juga, 0. Seharusnya ada ini kawan. Kalau kita lihat dari skema itu PPH power, tegangan yang keluar dari IC cas, tetapi ini tidak ada. Jadi di sini kemungkinan yang bermasalah itu ada di IC cas, karena kita cek yang konslet dia tidak ada. Jadi di sini kita coba ganti IC casnya. Jadi saya lepas untuk kabel casan. Di sini saya jepit menggunakan jepitan PCB saya. Dan itu penampakan IC casnya. Di sini saya fokuskan dulu supaya tidak blur. Nah, begitu penampakannya kawan. Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 355 atau 360, nggak masalah itu kawan. Di blower saya angin di 1,5. Di sini saya tambahkan plug. Lupa kita cek untuk tipenya tadi kawan. Mudah-mudahan bisa kelihatan di kamera mikroskop saya. Jadi ini saya fokuskan. Kebetulan ini sudah ada bekas peluk itu tadi kawan. Memang sudah diangkat atau gimana nggak tahu saya kawan. Atau teknisi sebelumnya tidak ada spare partnya.
Oh, itu tipenya kawan, Becky 25601D. Nampaknya sekedar di panas-panasin aja mungkin kawan. Ini masih kokoh. Nggak ada perubahan kalau dia mau terangkat. Itu sudah terangkat, tapi sayang sekali ya, ada resistor yang terangkat. Di sini saya lihat pemasangan resistor itu ada di mana. Oh, ternyata di sana kawan. Jadi kita balikan lagi. Ini tadi tersentuh sama saya. Wah, itu malahan dia kebalik seperti itu kawan, tapi nggak jadi masalah itu kawan. Kebalik juga, dia masih sama. Jadi di sini tipenya tadi kita cek lagi kawan. Tadi sudah saya sebutkan, Becky 25601D. Tipe ini sama dengan Y91. Kebetulan di sini saya ada mesin Y91. Y91, saya lihat dulu kawan. Ya betul. Jadi saya angkat di mesin Y91 saya. Nah, itu kawan. Ini mesin kanibalan saya. Nampaknya sudah digeser juga IC casnya ini. Sangat kotor mesin kanibalan saya ini, karena memang tidak bakal saya nyalakan lagi. Saya hanya untuk mengambil partnya aja kawan. Lalu kita arahkan ke mesin Y12 ini. Di sini tidak saya, waduh, itu ada penampakan. Benar saja kawan, ada penampakan kawan. Jadi kita ambil dulu kapasitor itu. Jadi saya tahan menggunakan mesin Y91 ini. Kita ambil dulu kawan, karena ada kapasitor yang menempel. Sudah saya buang kapasitor atau resistor itu tadi kawan. Jadi setelah saya ambil di mesin Y91, saya pasangkan. Pemasangannya jangan sampai terbalik. Di sini saya tambahkan plug. Jadi panas masih di 355 kalau saya kawan. Jadi putaran 355 hingga 360 kalau saya mengangkat IC dan pemasangan. Jadi saya blower. Mudah-mudahan HP ini bisa menyala kawan, supaya kita dapat duit jajan. Bisa menyala dan bisa mengecas tanpa ada kendala. Ini sambil kita tekankan lagi kawan. Nampaknya kurang bagus pemasangan itu kawan. Saya tambahkan lagi plug. Ini akan saya geser sedikit kawan, karena nampaknya kurang presisi. Apa posisi saya melihatnya tidak presisi? Itu sudah mantap itu kawan. Jadi kita diamkan hingga mesinnya mendingin. Saya coba percikan thinner kawan, supaya dia lebih cepat. Jadi seperti itu dia kawan. Nggak apa kawan, karena ini kakinya itu sistem nempel, jadi nggak masalah. Langsung kita tambahkan
thinner. Hmm. Jadi ini saya perjauh. Penampakannya seperti itu. Kita kuas. Yang mana yang masih menempel bekas peluknya tadi kita bersihkan dulu. Wah, mantap itu kawan. Dan ini saya lap menggunakan tisu. Jadi dia nampak kering kawan, nggak ada bekas peluk. Di sini ini untuk IC bawaannya. Dan IC ini sama dengan Y91. Mesinnya masih cukup panas. Di sini kita coba mengetesnya dalam keadaan aktif. Itu sudah cukup dingin kawan. Kita pasangkan. Di sini saya pasangkan kabel casan. Lalu kita nyalakan lagi multi kita. Di sini, wah, kabuk itu kawan. Seperti itu. Prop hitam kita letak di kaleng dan prop merah kita arahkan ke soket baterai ini kawan. Yang positif. Alhamdulillah itu sudah ada tegangan 4 volt. 4 volt dia kawan, mantap. Itu otomatis kalau tegangan 4 volt itu sudah jos. Jadi di sini kenapa saya cek di PPH power tadi? Kita lihat untuk tegangan di PPH power itu sudah pasti. Kita cek juga kawan, supaya kawan-kawan yang baru belajar juga tahu. Jadi itu kabel casan saya pasangkan kembali dan kita cek kembali untuk koil atau lilitan yang saya cek di jalur PPH power. Yang negatif di kaleng dan positif kita letak sini. Itu tegangannya 4 volt kawan. Dan biasanya lilitan ini sering bermasalah apabila tidak bisa mengecas. Terkadang lilitan itu sudah drop atau putus. Jadi di sini sudah mantap kawan. Kita lanjut untuk mengetesnya. Di sini saya pasangkan baterainya, lalu kita coba nyalakan. Siapa tahu tidak mau menyala kawan setelah kita ganti. Faktor kecelakaan kerja namanya kalau tidak menyala kawan. Padahal prosedur sudah kita ikuti secara SNK, standar nasional kerja. Ini saya matikan. Oke, sudah menyala dan nanti kita tes memasangkan kabel casannya. Ini masih loading kawan. Itu lalu saya pasangkan kabel casan. Ini kabel data sebenarnya kawan. Itu sudah ada responnya. Dan tentunya ini saya tidak akan menunggu hingga persennya berubah kawan, karena cukup memakan waktu. Jadi ini saya sudah yakin kalau HP ini sudah bisa mengecas dengan sempurna.
Jadi saya sudahi tutorial saya ini tadi, dan tentunya selalu semangat belajarnya bagi tuser pemula. eh, Pelan-pelan belajarnya pasti bisa. Dan support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan ke teman-teman Anda supaya channel saya cepat berkembang. Oke kawan, sekian dan terima kasih. Mantap.